Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Kembali lagi di channel gua di Warsaw Vlog. Ya guys, hari ini gua mau apa ya? Ngevlog tentang rental mobil lagi. Ya, jadi udah lama gua nggak ngevlog ya tentang rental mobil. Ya belum sempat aja guys. Jadi beberapa bulan ini kan ini ya 2020 ya, Januari, Februari, Maret lah ya. Januari Februari lah ya, itu lagi musim-musim hujan gitu kan, terus banjir di DKI Jakarta ya. Jadi rental gua ini ya masih nggak banyak orang yang mau rental mobil gitu maksud gua ya, dan gua pun nggak mau ngelepas juga gitu kan, karena cuaca yang apa ya, yang hujan terus. Ya kalau hujan doang sih nggak masalah, cuma kadang hujan plus banjir itu yang bikin ngeri juga guys ya, yang bikin ngeri. Jadi untuk sementara mobil nggak gua keluarin ya, jadi gua kandangin aja nih di parkiran. Oke ya, di samping gue juga lagi sibuk di toko listrik gua guys. Oke guys, gue lagi manasin mobil biasa. Jadi setiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali, atau kalau gue lagi sempet gue manasin ya mobilnya seperti itu. Oke, hari ini gue mau ya cerita-cerita guys tentang, jadi di kolom YouTube gua yang pernah tanya kalau misalnya direntalin buat rental mobil sama taksi online, lebih baik yang mana gitu kan ya. Jadi kalau menurut gue pribadi ya, jadi gue udah ini nih guys, gue udah ngerasain ya, gue punya mobil gue rentalin sama taksi online ya. Jadi 3 tahun yang lalu lah ya, 3 tahun yang lalu mobil pertama gue pakai Agia ya, pakai Agia. Kemudian Agianya gua pakai buat ngegrab ya, buat taksi online ya pada waktu itu. Awal-awal gua punya mobil, terus daripada bengong mulu, yaudah gue iseng-iseng gitu kan, gua narik taksi online gitu, narik taksi online jalan setahun. Kemudian ada adanya temen gua, dia katanya butuh kerjaan gitu kan, butuh kerjaan. Gue bilang aja, lu bisa bawa mobil nggak? Bisa, yaudah lu narik aja nih taksi online. Waktu itu Uber sih, waktu itu Uber 3 tahun yang lalu Uber. Jadi dia sistemnya setoran nama gua, dia sistem setoran nama gua, sistem setoran. Waktu itu awal-awal ya, awal-awal taksi online itu masih bagus guys omsetnya. Gua kalau jalan Sabtu Minggu bisa dapet gope 600 700. Itu 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu lagi Uber masih ada. Waktu itu gue makanya Uber. Oke, jalan setahun. Akhirnya gua kasih ke apa, ke adanya temen gue ini ya, kebetulan dia punya keluarga juga, punya anak 2 kalau nggak salah ya. Ya udah nih, udah lu pakai gitu kan, lu sistem setoran aja sama gua, bilang gitu. Ya udah bang. Oke, awalnya itu mobilnya itu eh, awalnya gue maunya sih pulang pergi, sorry, mobil balik ke kandang gitu. Jadi mobil misalnya dia narik pagi atau subuh, sore atau malam pulang ya, minimal pulang ke gua lah, ke garasi gitu ya. Oke, cuma di perjalanan seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan di perjalanan, dia karena taksi online itu pulangnya suka malam gitu kan, kira bilang bang
gua kalau misalnya harus ke garasi agak bingung nih kadang, eh, sampai malam bisa rame gitu kan, Sabtu Minggu. Artinya kalau gua harus pulang pergi kayaknya berat bang, dia bilang. Oh gitu, ya udah deh, lu bawa pulang, yang penting lu jaga nih mobil gitu. Gue percaya sih sama dia karena dia kan adanya temen gue. Ya udah gue percaya, udah lu jaga ya. Ya udah dia dijaga di Agia, yang penting setoran dia lancar. Dulu setoran itu, ini lagi 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun 4 tahun yang lalu gue lupa. 2015-an ya, 2015 2016 ya, 2016. Setoran itu di awalnya 2,5 ya, 250.000 ya. Mungkin kalau sekarang pasti teman-teman bilang, oh itu kemahalan nih, lu mau naik aja. Dulu, zaman dulu itu masih 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 bisa gitu kan sehari ya. Kalau zaman sekarang di 2000, yang beratnya itu 2018 2019 itu agak berat segitu. Akhirnya berjalannya waktu ya, sebulan 2 bulan 3 bulan 2 bulan, ya gitu setorannya, kadang store kadang enggak, kadang nunggak gitu kan. Ya kadang juga apa ya, ada trouble juga gitu kan. Akhirnya dia minta, bang setorannya turunin dong. Oke, gue turunin jadi berapa ya waktu itu ya, 200 deh pokoknya. Mentok-mentok terakhir itu di 120.000. Jadi setoran harian itu 120.000 ya, 120.000. Terus ya karena ya namanya taksi online lah guys, pusing ininya, jujur pusing, pusing mikirin ya. Mikirin apa? Mikirin setoran, kadang dia store kadang enggak gitu kan. Ini kadang suka capek di hati aja, kadang store 50.000 100.000 gitu kan, capek gitu kan. Terus belum kalau kerusakan, ya udah akhirnya gue lagi tuh, dia temen gue pakai Agia, gue pakai Avanza. Cuma gue nggak narik online, gue narik online kadang aja kalau kalau weekend aja. Jadi gue serahin, ya udah nih, ini mobil bakal lu, kalau lu bisa ya nyicil sama gua. Jadi gua suruh nyicil mobil tuh Agia ke gua ya. Jadi gua suruh cicil per bulannya itu 3 juta ya, 3 juta kurang lebih berapa tahun lagi ya, 2 tahun lagi lah. Gua minta 2 tahun deh. Yaudah deh, gua minta 2 tahun, lu cicil nih Agia dengan cicilan sebulan 3 juta ya waktu itu ya, 3 juta ya. Jadi dipotong setoran dia, lebihnya buat gua gitu, seperti itu, 3 juta. Akhirnya udah jalan 3 tahun. Nah pasti 3 tahun berjalan agak seret tuh, seret. Bahkan dia nggak sempet store gitu kan ya. Pusing kan gua, mobil jalan terus tapi setoran nggak ada kan. Ya udah akhirnya ya dengan berat hati gue bilang, udah sini mobil gue tarik lagi deh. Gue tarik ya, bilangnya ya mau gue pakai gitu. Gue tarik, setelah gue tarik udah gue jual gitu kan. Jadi kalau mobil rental buat taksi online ya ribet aja guys. Ribetnya yang pertama, lu harus mikirin servisnya ya, terus sama setorannya ya. Kalau untuk setoran sekarang Avanza Agia itu kalau Agia itu ya mungkin sekitar 120 lah, 150 ya. Dia bisa dapat. Tunggu gue buka jaket dulu ya, bisa dapat. Terus kalau Avanza sekarang 150-an gitu. Jadi sekarang itu udah nggak terlalu rame kayak dulu guys. Jadi kadang lu setoran 150 120 juga
mereka nggak mungkin dapat segitu terus ya. Ya mungkin lu mikir ya nggak apa-apa kan, enak kan, setiap hari dapat duit mulu ya. Kalau secara hitung-hitungannya benar, kalau kita mikir, 120.000 atau 150.000 dikali 10 udah 1.500.000 gitu kan, sebulan bisa 4.500.000-an ya. Tapi di lapangannya kan nggak seperti itu. Kadang si supir bisa murah ya, maksudnya bisa nggak dapat setoran gitu kan, bahkan ya kalau misalnya supirnya nakal ya setorannya ditilep sama dia gitu kan, bisa jadi dia enggak setoran berminggu-minggu, udah tinggal kabur gitu aja. Nah, ya seperti itu ya. Akhirnya mobil AG-nya gue jual 4 tahun jalan ya, 4 tahun jalan terus sebut taksi online. Kilometer itu udah 165 ribuan, 165 ribuan ya. Gila kan, apa namanya, mobil capek gitu kan ya, kayak taksi juga mobil capek gitu ya. Ya kadang kalau misalnya supir yang nakal gitu kan, bisa jadi mobil direntalin sama dia, sehari bisa 400 300 ya, setoran kita 120 gitu ya. Jadi kalau menurut gua, kalau untuk di rentalin ke taksi online ya, kalau menurut gua nggak worth it aja sih ya, menurut gua pribadi ya. Mungkin teman-teman kiranya beda ya nggak masalah, cuma gue yang udah pernah ngalamin, gue pikir ya sayang juga gitu kan. Gue nggak mau lagi kalau buat ngerentalin buat supir taksi online gitu kan. Itu guys, belum resiko mobil hilang kalau orang yang nggak kita kenal, digade lah ya, banyak macamnya gitu ya. Terus kalau untuk rental mobil gimana bang? Ya rental mobil juga sebetulnya lumayanan gitu guys ya. Ya cuma gitu resikonya hilang gitu kan. Terus servis mobil ya, kalau perawatannya nggak bagus ya mobil lu sakit-sakitan gitu kan ya. Kalau menurut saran gue sih, kalau buat teman-teman yang istilahnya buat sambilan atau tambahan gak masalah ya, teman-teman bisa direntalin gitu kan, sambil cari peluang usaha yang lain gitu guys. Jadi lu kumpulin duitnya, kumpulin ya, sambil lihat peluang-peluang yang lain ya. Bisnis apa kek, bisnis kuliner ya, atau apapun itu. Kalau waktu gua, jadi ketika gua main rental, gua kumpulin hasil rental ya, gua bikin ya, ketika ada peluang, pertamanya gue bikin sih, gue renov rumah, kios, kemudian setelah itu ada peluang usaha juga ya, akhirnya gue buka toko listrik ya. Kalian bisa lihat di video gue juga ada perjalanan gue buka toko listrik ya. Jadi itu hasil dari gua ngerental mobil ya, sama gua nabung kerja juga sih. Cuma kayak tabungan kerja gua nggak terlalu gitu banyak, cuma tabungan di rental mobil gua aja di usaha gua. Jadi gua kumpulin, ada kesempatan modal 20 jutaan, udah akhirnya gua buka toko listrik gitu ya. Jadi sambil berjalan ya kita usaha rental mobil, kita sambil lihat peluang ya, karena kan mobil itu kan semakin tahun itu kan ya semakin downgrade ya guys, entah itu sakit-sakitan atau apa ya, atau modelnya lumayan ketinggalan ya. Jadi lu harus siap-siap juga nih, peluangnya apa lagi nih gitu kan ya.
Makanya gue ketika sekarang kan peluangnya itu gue di toko listrik, jadi untuk mainan rental agak dikurangin gitu, jadi gue nggak terlalu jor-joran gue ngerentalin mobil, nggak, jadi udah santai aja gitu. Kecuali gue kalau ada orang yang butuh banget ya udah deh, nih lu pakai, lepas mobil gue gitu guys ya. Jadi kalau untuk direntalin buat taksi online, kalau gue pribadi nggak worth it ya guys, nggak worth it. Mendingan lu rentalin buat rental pribadi ya, walaupun nggak sesering mungkin ya. Mungkin kalau kalau rental taksi online kan lu mikirnya, oh tiap hari kan bang gitu kan, lumayan 150 ya. Iya, lu kalau mikir nilai 150 tiap hari ya emang mikir oh enak, cuman kan lu nggak mungkin, supir lu atau yang nyewa itu nggak mungkin dapat dapat senilai segitu segitu terus, belum bensin, belum makannya si supir gitu kan ya. Jadi kalau menurut gue pribadi nggak worth it ya, gue aja kapok ya. Lebih baik kalau ada waktu lu pakai aja gitu ya. Ya jadi kalau misalnya lu ada sampingan ya, kalau misalnya gua, kalau misalnya rental mobilnya buat sampingan ya nggak masalah gitu. Ya udah misalnya pas weekend ya, biasanya tuh rental mobil tuh ramainya pas weekend sama liburan panjang, udah. Selebihnya sih ya kosong gitu. Jadi sama lebaran tuh panen-panennya. Jadi kalau lu nyimpen modal, kalau lu dia dapat usaha rental, dapat dari usaha rental, lu sisihin aja, lu simpen, siapa tahu nanti kedepannya ada peluang usaha yang lebih baik lagi gitu ya. Tetap aja jalan, sambil berjalan syukur-syukur rental lu jalan, usaha lu juga jalan gitu kan. Jadi dua-duanya berjalan dengan lancar gitu. Oke guys, itu sharing dari gua tentang rental mobil. Bagi kalian yang ingin bertanya bisa komen di bawah atau ingin diskusi ya tentang rental mobil. Terima kasih yang udah nonton video gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.